Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri atau lebih tepatnya kota baja. Julukan kota itu bukan isapan jempol belaka. Kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara karena keberadaan daerah industri Krakatau Steel sejak tahun 1970. Namun, di balik kokohnya pabrik-pabrik dan pesatnya pembangunan, tersimpan cerita tentang kota yang tidak pernah ada pembangunan rumah ibadah bagi masyarakat non-muslim. SK Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Serang nomor 189/HUK/SK/1975 tertanggal 20 Maret 1975 jadi alasannya. Tentang penutupan gereja atau tempat jamaat bagi agama Kristen Serang, mengatur dan menertibkan tentang ketentuan pendirian rumah ibadah di daerah Cilegon selain masjid. Inilah mengapa kota Cilegon hanya tercatat memiliki sekitar 382 masjid dan 287 musola, sama sekali tidak memiliki rumah ibadah bagi masyarakat beragama lain. Kini menumbuhkan luka. Peraturan menteri bersama menteri ya, di mana ada beberapa item di situ. Ya, jadi sudah diberitakan, mungkin dari teman-teman juga sudah mulai baca bahwa dari item-item itu ada 70 yang diberikan, memang ada yang dicabut kembali, yaitu dukungannya sebanyak 51 dan plus 2. Tapi pada prinsipnya kami mohon dengan sangat bahwa ini lagi dalam proses dari pihak HKBP juga, dan mereka memberikan informasi tahap proses gitu ya. Kita itu rindu ibadah ya. Kalau buat tempat ibadah sih, ya juga ada kerinduan lah. Soalnya udah sekian puluh tahun kita nggak ada tempat ibadah di Merak ini. Ketika ada yang menolak, saya yakin dan percaya mereka tidak memahami apa artinya Pancasila, apa artinya Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 mengenai kebebasan beribadah. Kemudian kebinekaan di negara kita ini. Jadi seandainya masih ada masyarakat yang kurang memahami, itu adalah tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah daerah terutama, wali kota, kecamat, lurah, RW, RT. Jangan ada ikut-ikutan RT menolak, karena dia bagian dari pemerintah, termasuk wali kota. Menghalangi mereka untuk beribadah itu artinya pihak-pihak itu, siapapun dia, entah pejabat negara, termasuk wali kota dan wakil wali kota, itu melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi, terhadap undang-undang dasar. Kabupaten Cilegon berada di ujung paling barat Pulau Jawa yang langsung berbatasan dengan Selat Sunda. Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri teranyar, ada 455,72 ribu jiwa penduduk kota Cilegon yang beragama Islam. Artinya, mayoritas penduduk kota ini adalah Muslim. 7.000 jiwa beragama Kristen, 1,82 ribu jiwa agama Katolik, 1,68 ribu jiwa beragama Buddha, agama Hindu 244 jiwa, dan Konghucu 10 jiwa. Tahun 2022, penganut agama Kristen di Cilegon berencana akan membangun sebuah gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Maranatha Cilegon.
Rencana pembangunan itu sudah dipersiapkan sejak tahun 2002. Namun, pembangunan itu terpaksa harus dihentikan lantaran adanya penolakan dari warga, ormas, LSM, dan pejabat desa setempat. Fenomena itu bahkan kini menjadi ramai dan menjadi perbincangan publik. Rencana pembangunan gereja di atas lahan kurang lebih 4.400 meter di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon oleh 3.900 jemaat kini harus berbenturan perizinan. Mimpi puluhan tahun ribuan jemaat untuk memiliki rumah ibadah kini harus kandas di tengah kerasnya baja hati manusia yang tak ingin menerima keberagaman. Kita tinggal dari tahun 2011 ke sini sampai sekarang. Ini daerah Cikuasa tol atas. Kebetulan dulu ya awal-awal krisis moneter itu ya, ini lahan baru dibuka, ya tolnya ini baru dibuka. Langganan kita pada lewat ke sini. Jadinya kita ambil ke sini tempatnya. Kita di sini ya baik-baik aja, nggak pernah ada kontrak, nggak, baik-baik aja. Sebelah kita juga tetangga, biasa aja. Kita 2011 ke sini, setelah 2 tahun kita suami saya meninggal. Aduh, jadi sedih juga. Udah berjalan 8 tahun lah, 8 tahun lebih kita ditinggal. Kita punya anak 6. Nah, kalau kita ibadah ke Serang kan ya punya anak 6 repot juga ya, dengan kilometer berapa, lebih 25 lah, hampir 50 kilometer kita harus tempuh. Jadi memang kebetulan ada jemputan dari Sekong sana, dari sektor 5. Akan tetapi itu kan nggak memadai semua. Dari segi waktu juga kita harus rebutan juga, soalnya kita di sini jemaat banyak. Kalau hitung-hitung sih dari sini, dari pintu tol aja, dari pintu tol Merak ini sampai ke Suralaya ada 100 kakak. 100 kakak. Jadi dengan mobil tadinya 2, sekarang jadi 1. Dengan mobil jemputan itu kita kan udah istilahnya nggak memadai lagi. Memang sih ada yang punya mobil, ada, tapi kan nggak semua juga yang punya mobil. Jadi ya itu kendala kita kalau kita ibadah ke Serang. Karena kita butuh ibadah ya kadang kita charter mobil ke Serang, kadang mana yang bisa bawa anak kita pergi, atau sempit-sempitan di jemputan, ya begitu. Jadi soalnya kalau kita naik angkot lama, makan waktu 2 jam. Kalau kita charter sendiri mahal. Harus kita keluarin uang 150, itu sekali pergi. Gimana pulangnya kan? Iya begitu. Ya kalau menurut saya ya tadinya sih nggak berapa tahu banget bahwa di sini ada lahan kita. Ternyata baru setahun ini saya mengetahui itu jalan-jalan lahan kita itu akan dibangun satu ibadah. Nah, ternyata ada yang tidak setuju. Jadi ya harapan kita moga-moga aja yang beda iman dengan kita boleh memberikan istilahnya pengertian lah, supaya kita bisa lebih dekat ibadahnya. Jadi
Ya harapan kita itu ya begitu, seperti kebinekaan itu dah, jangan kita abaikan gitu. Jadi kebinekaan itu memang harus kita terapkan. Jadi kita yang di sini yang minoritas ya supaya bisa ada tempat ibadah lah. Jadi kita nggak jauh ke Serang, mencapai sekian kilometer, harus mengeluarkan biaya sekian-sekian. Ya itu aja harapan kita. Kalau itu mah jelas aja ya. Kalau itu pas jelas aja. Soalnya kita itu rindu ibadah ya. Kalau buat tempat ibadah sih, ya juga ada kerinduan lah. Soalnya udah sekian puluh tahun kita nggak ada tempat ibadah di Merak ini. Aku sedih juga. Jadi sedih juga sayangnya. Ya, kalau harapan saya secara pribadi sih, ya mohon diluluskan lah sesuai dengan keinginan kita. Saya secara pribadi aja ya. Ya mohonlah para legislatif itu bisa memberikan izin sama kita. Soalnya kita juga bisa ibadah lebih dekat. Jadi tidak mencapai harus setengah hari perjalanan. Ya mohon pengertian para pejabat lah. 7 September 2022, tokoh agama, masyarakat, ulama, kiai, LSM, dan OKP yang tergabung dalam Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon bersama dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum, melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Cilegon dan Wali Kota Cilegon. Pertemuan itu menghasilkan petisi penolakan di kain putih sebagai bukti yang sudah ditandatangani oleh Wali Kota, Ketua DPRD Kota Cilegon, sesepuh ulama Banten, tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, LSM, dan OKP. Ya kalau menurut saya sebagai warga jemaat sih, ya meminta untuk dikeluarkannya izin pembangunan gereja di tempat ini. Ya satu biar dekat, ya kedua untuk istilahnya untuk mengurangi transportasi karena jauh beribadah ke Serang. Soalnya kita dari sini ke Serang ongkos saja, kalau kita naik angkot aja, kalau kita PP itu habislah 40.000 mah habis. Terus bis juga ada emang jemputan bis, tapi untuk yang sekarang ini berjalannya cuma satu bis doang. Jadi kita di sana sempit-sempitan aja kalau naik jemputan. Kadang kita berdiri aja sampai dari Merak ini sampai Serang itu berdiri aja. Kita harus bangun jam 5 untuk mengejar ibadah yang masuk jam 8. Karena sangat jauh sekali tempat kita tinggal sampai ke rumah ibadah itu sangat jauh sekali. Iya, karena kita di sana beribadah itu bergiliran. Ada berapa kali ibadah? 7 kali ibadah.
Jadi untuk Maranatha Cilegon ini ada 2 kali ibadah, jam 8 sama jam 7 malam. Ya, harapan saya pribadi sebagai warga negara Indonesia sama-sama punya hak yang sama di negara kita ini, ya minta untuk pemerintah dikeluarkan surat izin membangunkan rumah ibadah di tempat ini, tempat tersebut lah. Ya, pertama-tama saya minta sama warga masyarakat Cilegon, ya tolong dibantulah biar bisa ibadah di Cilegon. Pertama ini anak-anak kecil sangat jauh ke Serang untuk beribadah, dari Merak, dari Cilegon, dari Salira, sangat jauh ke Serang untuk beribadah. Jadi kita sangat mengharap sama pemerintah Cilegon, sama masyarakat juga, sama pemerintah pusat, tolong dibantu biar bisa tercapai pembangunan rumah ibadah di Cilegon. Cuman itu doang yang saya minta, tolong diperhatikan. Dan anak-anak paling utama itu sangat jauh ke Serang untuk beribadah. Anak kecil, anak yang masih belajar sekolah minggu itu sangat jauh. Non TK semua itu kan ke Serang semua. Jadi permintaan kita ya itu aja, tolong dibantu, terutama sama masyarakat Cilegon, biar diperhatikan kami ini beribadah sangat jauh. Ya itulah mohonan kita biar bisa tercapai pembangunan rumah ibadah di Cilegon. Terima kasih. Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon menilai pembangunan gereja bertentangan dengan SK Bupati, Kepala Daerah tingkat 2. Selain itu, pembangunan gereja juga dinilai tak memenuhi syarat sesuai ketentuan karena tidak mendapatkan restu dari warga sekitar. Beda kelompok, beda pandangan. Ketua Panitia Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon, Jamister Manulang, menyebut pihaknya telah memenuhi syarat dukungan minimal 60 KK dari penduduk sekitar untuk membangun gereja. Itu merupakan salah satu syarat dalam aturan SKB 2 Menteri tentang rumah ibadah, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Sudah mengantongi 70 KK. Namun, hingga kini menurut Jamister, Lurah Gerem belum melakukan validasi dan pengesahan atas persyaratan dukungan pendirian itu. Ya, terima kasih. Terlebih dahulu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Cilegon dan kepada pemerintah pusat yang sudah merespon secara baik dan sungguh-sungguh apa yang sudah kami rencanakan, mau membangun sebuah rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon di daerah Sikuasa, yang sekarang kami bersama-sama di sini adalah lokasi tempat akan dibangun rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon. Kemudian perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Cilegon, demikian juga kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa kami panitia, saya sendiri J. Manulang, sebagai panitia pembangunan rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon, menyampaikan
hal-hal yang perlu kami sampaikan yang menjadi banyak polemik di masyarakat. Kami akan sampaikan bahwa masyarakat Cilegon 70 orang telah memberikan dukungan kepada panitia untuk mendirikan rumah ibadah. Total yang dipersyaratkan adalah 60, namun kita telah mendapatkan 70 tanda tangan dari masyarakat di lingkungan yang akan dibangun rumah ibadah. Adapun polemik yang beredar di lapangan, pemberitaan yang menurut kami tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu adanya pemberitaan 51 orang dari pendukung pemberi izin tersebut katanya kembali menarik dukungan. Namun sampai saat ini Kelurahan Gerem tidak mau mengesahkan dengan alasan pada saat itu waktu kami datang ke kelurahan, alasannya tidak jelas kepada kami. Maka timbul suatu kesepakatan antara HKBP dengan Pemkot Cilegon yang berbunyi seperti ini. Merujuk surat undangan pemerintah Kota Cilegon nomor 005-1150/PEMT tanggal 24 Agustus 2004 perihal tindak lanjut musyawarah tanah HKBP di Desa Gerem, Kecamatan Grogol pada hari ini Jumat tanggal 27 Agustus 2004 bertempat di kantor pemerintahan Kota Cilegon. Dengan ini kami atas nama pengurus HKBP Resort Serang menyampaikan bahwa 1. Tanah milik atas nama HKBP terletak di Desa Gerem, Kecamatan Grogol seluas 3.800 meter persegi siap untuk ditukar guling untuk kepentingan PT Nusaraya Putra Mandiri. 2. Tukar guling tanah tersebut dapat dilaksanakan dengan persyaratan A. Luas tanah yang sama. B. Sertifikat tanah atas nama HKBP. C. Tanah siap bangun. D. Tanah pengganti berada di wilayah Kota Cilegon diprioritaskan di Kecamatan Grogol. E. Tanah pengganti dapat dibangun untuk tempat ibadah. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cilegon tanggal 27 Agustus 2004 yang melakukan kesepakatan. Saya sebagai panitia dan merasakan sebagai warga HKBP sangat membutuhkan rumah ibadah ini karena di Serang kita itu menumpang. Di Serang itu sekitar 7 gelombang untuk masuk rumah ibadah dalam satu hari Minggu. Kita kebagian jam 8. Ya, kita bagian jam 8. Kapasitas yang boleh ditampung oleh satu gereja itu hanya sekitar 500 sampai 700 sekali ibadah. Sementara kita di sini jumlahnya sudah 3.903. Jadi di samping memang jumlah kita sudah banyak, jarak antara Cilegon dengan Serang bisa kita tempuh sampai 1 jam perjalanan. Apalagi dari daerah Salira yang paling terjauh lokasi kita sekitar 50 km. Jadi bisa dibayangkan bagaimana susahnya warga kita menempuh jarak yang demikian jauh, belum lagi kalau kendala cuaca hujan, kemudian juga kendaraan kita belum semua memiliki kendaraan, itu perlu kita pikirkan bersama.
termasuk wali kota Cilegon. Marilah pikirkanlah kami sebagai warga negara yang tidak bisa dibedakan dari satu dengan yang lain. Kami punya hak untuk hidup, hak untuk beribadah. Itu yang perlu kami sampaikan kepada pemerintah. Kasihani kami hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk beribadah. Bantu kami untuk melakukan. Biar bagaimanapun, generasi kami, generasi muda kami adalah generasi untuk Indonesia ke depannya. Indonesia harus maju. Oleh karena generasi muda kita ini, kalau nggak dibina, nggak dibimbing masyarakat kita, generasi muda kita ini, mau jadi apa ke depannya untuk negara Indonesia ini. Itulah yang kami minta kepada pemerintah dan masyarakat Cilegon terutama yang menolak kami. Kemudian saya perlu tambahkan, adanya masyarakat menolak berdirinya rumah ibadah di Cilegon. Salah satu boleh kami sampaikan, dan secara tegas kami sampaikan, adalah merupakan kegagalan pemerintah untuk membina masyarakatnya sendiri. Karena apa? Ketika ada yang menolak, saya yakin dan percaya mereka tidak memahami apa artinya Pancasila, apa artinya Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 mengenai kebebasan beribadah. Kemudian kebinekaan di negara kita ini. Jadi seandainya masih ada masyarakat yang kurang memahami, itu adalah tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah daerah terutama, wali kota, kecamat, lurah, RW, RT. Jangan ada ikut-ikutan RT menolak, karena dia bagian dari pemerintah, termasuk wali kota. Demikian yang menurut kami, tolong, bahwa kalau ada pun yang sangat berpendidikan tinggi menurut kami ada bagian daripada yang menolak. Kami yakin dan percaya, bukan tidak memahami, tapi hati nuraninya yang tidak mau memahami. Dan harapan kami ke depannya, kami ingin kepastian hukum dari pemerintah. Kami butuh dan sangat membutuhkan rumah ibadah ini. Jadi, dan kepada masyarakat Cilegon, dengan kerendahan hati kami mohon untuk mengizinkan kami mendirikan rumah ibadah di Cilegon. Untuk apa? Untuk NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia harga mati, NKRI harga mati. Demikian permohonan kami kepada masyarakat Cilegon. Meski masih terkendala administratif, semangat memperjuangkan berdirinya rumah ibadah untuk ribuan umat Kristiani di kota Cilegon tak akan pernah putus. Sementara itu, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, Abdul Rohim Ghazali menyebut penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah di kota Cilegon merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi. Menurutnya, penduduk kota Cilegon tidak hanya umat muslim saja. Dalam undang-undang dan konstitusi, mereka juga berhak memiliki rumah ibadah untuk melakukan aktivitas keagamaannya. Justru menjadi masalah besar jika umat non-muslim di Cilegon tidak memiliki rumah ibadah. Menurut saya, apa yang terjadi di kota Cilegon itu adalah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi ya. Karena bagaimanapun setiap umat beragama itu pasti membutuhkan tempat ibadah. Dan Cilegon sebagai sebuah kota itu penduduknya kan tidak hanya terdiri dari muslim saja. Di situ dikatakan bahwa ada Protestan 6.740, kemudian ada Katolik 1743, dan ada Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, berbeda dengan Muslim yang di sana sudah memiliki tempat ibadah yang cukup. Nah, orang-orang non-Muslim ini sama sekali tidak memiliki tempat ibadah, dan itu adalah masalah besar.
mereka dilindungi bukan saja undang-undang, tapi konstitusi negara, bahwa tiap warga negara berhak beragama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, ketika mereka tidak punya tempat ibadah, itu berarti mereka tidak bisa untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Dan apabila ada pihak-pihak yang menghalangi mereka untuk beribadah, itu artinya pihak-pihak itu siapapun dia, entah pejabat negara, termasuk wali kota dan wakil wali kota, itu melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi, terhadap undang-undang dasar. Nah, oleh karena itu, menurut saya adanya tempat ibadah di Cilegon ini wajib, dan kepada wali kota, wakil wali kota, dan seluruh perangkat desa di sana itu wajib mendukung. Nah, apalagi sebenarnya mereka sudah secara prosedural sudah memenuhi seluruh ketentuan, misalnya bagaimana persyaratan tentang administrasi pertanahannya, kemudian persetujuan penduduknya, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu sekali lagi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengizinkan bagi penduduk non-Muslim di situ, Kristen, Protestan, dan seterusnya, untuk mendirikan tempat ibadah. Ma'arif Institute sudah melakukan semacam petisi di Change.org itu supaya menuntut agar wali kota dan wakil wali kota segera membangun gereja, segera membangun tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di situ. Nah, kita prihatin bahwa mereka, banyak umat beragama yang harus beribadah pergi ke kota lain. Nah, padahal di kota lain juga seperti di Serang itu kabarnya gereja sudah tidak mampu menampung lagi. Ya. Belum lagi di Cilegon ini masyarakat Kristen di sana tidak semuanya terdiri dari orang-orang mampu. Ya. Mereka sangat keberatan menanggung beban untuk bisa menunaikan kewajibannya sebagai umat beragama. Nah, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.